Pada sesi ini kita sudah mulai belajar mengenai simbol. Simbol di dalam Flash adalah suatu materi yang bisa dipakai berulang kali. Sebagai contoh, jika saya memakai grafik standar, mungkin sebesar, taruhlah sekitar 20K ya, 20 kilobyte besar grafik tersebut. Jika saya pakai grafik tersebut berulang kali, misalkan sebanyak 10 kali gitu ya, berarti total nanti kita setelah mengekspor movie kita, total size ya, besarnya file movie kita nanti adalah sekitar 200 kilobyte ya. Karena kita memakai grafik yang ukurannya 20 kilobyte sebanyak 10 kali di dalam project movie kita. Tapi dengan adanya suatu simbol ya, jadi kita mengconvert, tapi convert di sini bukan kata-kata yang tepat untuk sebuah simbol ya. Simbol itu lebih tepat dikatakan suatu kontainer ataupun suatu tempat untuk menampung grafik tersebut. Ya. Jadi jika Anda sudah merubahnya atau menempatkannya ke dalam suatu simbol grafik tadi, dan Anda memakai simbol grafik tadi berulang kali sebanyak apapun yang Anda suka, tetap movie Anda hanya sebesar 20 kilobyte. Ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa simbol bukan mengkonvert dari suatu objek ke simbol, tapi simbol adalah pengertiannya memberikan tempat penampungan bagi objek Anda. Dan penempatan penampungan dengan simbol dibagi dengan 3 buah jenis. Satu adalah simbol grafik, kedua adalah movie simbol, dan ketiga adalah simbol button atau tombol. Pada sesi ini kita akan belajar dahulu mengenai simbol grafik. Dan kita juga akan belajar bagaimana penempatan simbol tersebut ke dalam suatu library. Ya. Dan library itu disebut sebagai suatu parent ya, atau tempatnya simbol-simbol. Dan ketika Anda menggunakan simbol tersebut masuk ke dalam project Flash kita, itulah yang dinamakan instance, ataupun bisa dibilang sebagai child, anaknya dari parent yang ada di dalam library. Mungkin agak sedikit bingung ya, tapi oke, kita akan praktekkan di sini. Pertama saya akan membuat satu buah rectangle tool ya, sebuah grafik di sini dengan warna beda ya, baik pun stroke ataupun fill-nya apa saja terserah Anda. Lalu saya buat di tengah sini, selesai. Nah, ini adalah suatu bentuk shape. Lalu saya pilih arrow tool dan saya klik 2 kali untuk memilih semuanya. Lalu kita klik menu insert dan pilih convert to symbol. Biarpun bahasanya convert, tapi sebetulnya simbol itu adalah suatu tempat atau wadah ya, container lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, klik convert to symbol, klik sekali. Nah, kita masuk ke dalam menu convert to symbol, dan di sini Flash menanyakan nama dari simbol itu. Ya, nama dari si wadah ini untuk penempatan grafik ini namanya apa? Kita berikan nama yang sesuai ya dengan bentuk yang ada supaya Anda nggak terlalu bingung nanti. Misalkan saya bilang di sini kotak biru. Ya, saya beri nama kotak biru. Lalu di sini ada tulisan behavior. Behavior mungkin kelakuan ya. Bukan, tapi sifat dari simbol ini, sifat dari sifat dari penempatan ini atau wadah ini, kontainer ini sebagai apa? Sesuai tadi yang saya baru omongkan, kita akan belajar dulu mengenai grafik ya. Nanti saya akan singgung lebih jauh lagi mengenai button dan movie clip. Behavior kita pilih grafik. Oke, setelah selesai kita klik tombol OK. Nah, apa yang terjadi? Inilah telah berubah menjadi sebuah simbol. Anda jangan takut bahwa kita pun nanti bisa mengedit ya grafik yang ada di dalam simbol ini, tapi nanti di sesi yang lain. Sekarang coba kita buka library di dalam Flash. Caranya adalah klik menu window lalu memilih library. Nah, Anda lihat di dalam library telah terbentuk satu buah simbol grafik yang namanya kotak biru ya.
Anda lihat ya, ada tanda icon kecil di sini yang menandakan bahwa dia adalah suatu simbol grafik. Kalau saya pilih ya, Anda bisa lihat visualnya atau bentuknya seperti apa. Dan ini adalah original dari grafik simbol ini. Lalu apa dong yang ada di dalam states? Yang di dalam states adalah instance, ya. Instance dari original simbol yang di dalam library. Jadi kalau saya klik lalu drag masuk ke dalam sini, itu sudah merupakan suatu instance, bukan original. Originalnya ada di dalam library. Ya itulah. Jadi kita bisa membuat banyak sekali ya simbol grafik di sini, dan yang penting yang perlu Anda tahu bahwa jika kita mengubah suatu objek menjadi suatu simbol atau tempatkan suatu objek ke dalam suatu kontainer dengan nama simbol, baik itu movie, simbol button maupun grafik, itu akan membuat size movie Anda lebih kecil lagi. Ya, standar. Tidak akan membesar, membengkak karena Anda menempatkan grafik yang sama sebanyak beberapa kali. Kalau ini setelah Anda convert menjadi sebuah simbol, Anda tempatkan berapapun dia tetap sama. Ukurannya tetap standar. Dan simbol juga berguna apabila kita mau menggunakan suatu animasi motion, ya. Motion twinning. Nah, itu dia. Itu hanya dilakukan jika kita telah menempatkan grafik ataupun objek kita ke dalam sebuah simbol. Jika Anda hanya berupa objek shape saja, lalu Anda menggunakan motion twinning, tidak akan berhasil. Harus dirubah atau ditempatkan dahulu ke dalam sebuah simbol. Pada sesi sebelumnya, Anda sudah mengerti bagaimana cara mengkonvert suatu objek atau menempatkan suatu objek, merubahnya masuk ke dalam suatu wadah yang dinamakan simbol. Di situ yang Anda lakukan adalah Anda membuat dahulu suatu objek di dalam states, lalu memilih menu insert dan milih convert to symbol. Ada satu cara lagi di mana kita bisa membuat sebuah simbol. Anda lihat pada bagian kotak library ini, ya. Di bagian library ini terdapat 4 buah icon pada bagian bawahnya, dan pada bagian depan nih tanda plus ini ya. Kalau saya klik, dia adalah new symbol. Ya, fungsi untuk new symbol. Coba saya klik sekali, klik. Anda lihat ya bahwa ada window create new symbol, dan seperti biasa kita memberikan nama di sini. Sekarang yang akan saya buat, saya rencanakan saya akan membuat suatu kotak berwarna merah. Saya tulis kotak merah. Oke, dan behavior ya. Dalam sesi ini kita belajar grafik dulu, makanya kita pilih yang grafik. Lalu kita klik tombol OK. Tapi sebelum saya klik tombol OK, Anda perhatikan bahwa ini adalah skin one. Ya, kita berada pada skin one. Kotak biru ini masuk ke dalam skin one. Tapi apa yang terjadi kalau saya memilih new symbol dan membuat simbol baru, simbol grafik baru, kalau saya klik OK, Anda lihat, kita tidak berada lagi dalam skin one, kita berada di dalam ruang ataupun tempat kerja yang dinamakan kotak merah, dan ini mempunyai timeline sendiri yang tidak ada hubungannya dengan skin one. Nanti Anda akan lebih mengerti kalau kita sudah belajar mengenai movie clip ya. Movie simbol. Itu Anda akan mengerti kenapa mereka mempunyai timeline sendiri. Tapi yang penting di sini bahwa Anda harus tahu kalau kita membuat new symbol, berarti kita masuk ke wadahnya si simbol itu, di mana simbol itu mempunyai ruang kerja sendiri. Di sini kita tinggal membuat kotak tersebut. Misalkan dengan kotak merah ini ya, rectangle tool, saya rubah fill colornya karena merah, nanti harus jadi merah. Oke, saya buat saja di sini. Ya, selesai. Kalau kita sudah selesai membuat objek kotak merah di dalam simbol kotak merah grafik ya, Anda lihat masuk ke dalam library. Inilah originalnya. Kalau sudah selesai, merasa sudah benar apa yang Anda kerjakan di dalam ruang kerja simbol grafik, kita kembali ke skin one dengan mengklik saja tulisan skin one ini, klik sekali. Anda lihat,
Di dalam scene 1 hanya terdapat satu kotak, yaitu si kotak biru, yang memang sudah kita tempatkan di dalam stage kita di dalam scene 1. Bagaimana sekarang kalau kita ingin membuat kotak merah ini masuk ke dalam stage kita? Caranya cukup mudah. Dengan arrow tool, kita pilih dia, klik tahan, drag masuk ke dalam sini. Dengan demikian, ketika kita mendragnya masuk ke dalam stage, kita telah membuat instance dari si original graphic simbol kotak merah. Ya, kita telah membuat instance atau membuat childnya dari si orang tua ini, gitu, dari parentnya yang di dalam library. Lepas, ini dia. Kedua objek ini adalah simbol grafik. Jadi kita sudah belajar ya bagaimana cara membuat sebuah simbol dengan cara mengklik menu New Symbol di dalam library, atau mungkin di dalam Insert Anda bisa pilih juga New Symbol, Ctrl F8. Saran saya di sini, kalau saya tuh lebih senang membuat dulu satu objek di dalam scene 1 atau di dalam stage kita, lalu kita convert dia menjadi suatu simbol. Kenapa? Karena dengan membuatnya di dalam stage, kita bisa mengira-ngira ya objek-objek lain yang ada di dalam stage tersebut. Kalau kita membuat new symbol, berarti kita masuk ke ruang kerja new symbol itu tanpa bisa melihat stage kita. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira apa nih simbol yang akan kita buat, penempatannya ataupun mungkin besar kecilnya seperti apa. Jadi saran saya mendingan Anda buat saja dulu di dalam stage, pilih setelah selesai objek yang dibuat, lalu insert convert to symbol.